pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Muardi, Ayah Bunda dengan acara seputar info kesehatan anak RSUD Dr. Muardi, Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya nanti 1 jam ke depan, saya Dr. Lintang spesialis anak. Dan hari ini kita sudah menghadirkan narasumber Dokter Gigi Wisatu spesialis konservasi gigi anak ya. Gigi anak. Oh, kedokteran gigi anak ya, Dok. Oh iya, maaf dokter, salah menyebutnya, Dok. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dokter Linda. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Cerah sekali, Dok, hari ini. Bajunya ini mencerminkan betul-betul dokter gigi anak ya, Dok. Yes, biar anak-anak tidak takut kepada tidak dokter takut gigi. Ya, periksa ke dokter gigi anak nih ya. Dokter Gigi Wisatu ini adalah salah satu dokter gigi anak satu-satunya di RSUD Dr. Muardi ya, Dok. Yes, laras. Ya. Kita hari ini karena sudah menghadirkan nih dokter gigi anak, tentunya Sobat Muardi sudah tahu ya apa sih topik kita hari ini. Nah, hari ini kita topiknya yang sudah ditunggu-tunggu, Dok. Dari kemarin sudah banyak sekali beberapa Sobat Muardi dan juga pasien-pasien yang menanyakan bagaimana sih sebenarnya tips and trick menjaga dan memelihara kesehatan gigi pada anak-anak. Sebelumnya kita sapa dulu, Dok, teman-teman yang di Instagram. Di Instagram ini sudah banyak yang bergabung. Ada Mbak Feni Vina, Dewi Wulan, Kusuma, Febri Zena, Neziwana, dan juga teman-teman yang di Facebook juga beberapa sudah ada yang bergabung. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung Sobat Muardi, Ayah Bunda di Instagram maupun di Facebook. Tentunya kalau misalnya nanti ada pertanyaan seputar kesehatan gigi anak dan bayi, silahkan menuliskan di kolom komentar dan juga silahkan bertanya di kolom komentar Instagram maupun di Facebook. Febri Zena di Instagram. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mbak Febri Zena di Instagram. Sehat selalu, Dok. Terima kasih doanya ya. Amin ya, Dok, ya, sudah didoain loh, Dok, ini sama Sobat Muardi. Terima kasih ya. Dokter, saya mau tanya nih, sesuai dengan topik kita. Sebenarnya, Dok, bagaimana sih menjaga dan memelihara kesehatan gigi anak nih, Dok? Sebetulnya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu mulai dari ibu hamil. Oh, sejak hamil ya, Dok? Sejak dari kehamilan sampai anak menjelang umur dewasa. Kalau menurut undang-undang di Indonesia itu kita memakai UUPA ya, jadi 18 tahun. Kemudian 18 tahun ya, anak-anak adalah sampai dengan usia 18 tahun ya. Jadi ketika anak masih dalam kandungan, itu kita harus memperhatikan nutrisi apa yang harus diberikan dari ibu yang bisa mendukung kesehatan gigi dan mulut. Nah, salah satunya konsumsi makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung kalsium ya, Dok. Kalau di dokter anak untuk pertumbuhan tulang ya, Dok. Nah, pertumbuhan tulang itu tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan gigi juga. Nah, di situ kan ada calon-calon gigi yang bakalan dibentuk nanti. Gitu kira-kira, Dok. Kemudian nanti ketika anak sudah lahir, nanti juga nutrisinya juga harus diperhatikan juga. Jadi banyak mengandung kalsium dan fosfor, Dokter. Kalau anak sudah berumur 0 sampai 6 bulan menyusui ya, Dok, masih menyusui, itu juga kita mulai memperkenalkan. Mulai dari menyusui itu beda dengan menyusu susu formula. Oh ya. Jadi betul kata dokter anak, lebih baik menyusu dengan ASI daripada menyusu dengan susu formula. Dari kandungan ASI itu sendiri mengandung laktogen itu memang ada resiko untuk karies gigi anak. Akan tetapi juga mengandung laktoferin yang istilahnya dia akan menghambat pertumbuhan karies di gigi anak. Karies itu artinya bolong ya, Dok, giginya? Gigi berlubang. Gigi berlubang ya. Oh iya. Kalau di anak-anak kecil, jadi di gigi susu itu dimulai dari seperti noda putih. Kita bisa menyebutnya sebagai white spot. White spot. Itu beda dengan plak gitu, Dok? Kalau plak itu adalah suatu lapisan yang berwarna bening, tidak terlihat oleh mata. Dia berisi lipoprotein, jadi kumpulan protein
dan istilahnya mikroorganisme yang memang seharusnya ada di dalam rongga mulut kita. Jadi ketika jumlah mikroorganismenya itu normal, tidak akan mengganggu, bahkan itu membantu. Akan tetapi jika jumlah mikronya itu lebih banyak dari normal, itu maka akan mengganggu, dokter. Itu akan mengganggu ketika di dalam rongga mulut itu terdapat banyak gigi berlubang, banyak karang gigi, seperti itu. Kemudian untuk anak-anak bayi seperti tadi ya, kembali lagi ya dok, untuk anak-anak yang menyusui dengan ASI, anak-anak menyusui dengan ASI itu resiko untuk terjadi karies gigi itu lebih kecil, dokter. Selain itu, gerakan menyusu secara alami dari ibu itu akan merangsang otot-otot sekitar mulut itu, jadi nantinya perkembangan tulang wajah, tulang rahang dan tulang tengkoraknya itu akan seimbang. Ya itu berpengaruh ya ternyata ya, dok ya, di kesehatan gigi mulut ya. Jadi selain untuk di gigi mulut sendiri, nanti juga akan membantu kecantikan karena kan nanti giginya lebih rapi. Oh ya dok. Ya jadi kalau misalnya anak-anak yang minum susu dengan botol, itu dia resiko bentuk giginya berbeda ya dok? Resiko terjadi giginya maju, tonggos gitu nggak sih dok sebenarnya? Betul dokter. Jadi kalau menyusu dengan ASI itu kan gerakan otot mulut, lidah, dan otot pengunyahan itu dia akan sesuai dengan anatomi puting susu ibunya. Kan lembut, tapi kalau susu botol karet, karet botol susu nipple ya, dotnya itu kadangkala ada yang bentuknya hanya sekedarnya. Jadi kalau memang terpaksanya pakai susu botol, ibu-ibu boleh pilih botol nipple, apa namanya dok itu dok? Yang sesuai dengan anatomi puting ibunya. Yang mungkin bahannya berbeda ya dok ya, bahannya dicari yang lebih empuk gitu mungkin teksturnya betul. Kemudian ada waktu-waktu tertentu yang harus diperhatikan, yaitu masa pemakaian gigi botol susu itu juga tidak boleh terlalu lama. Kadang-kadang ada anak-anak yang sampai kelas 5 SD masih menyusu botol, masih ngedot, itu juga masih ada. Nah itu nanti akan merangsang pertumbuhan rahang menjadi lebih maju. Oh gitu ya. Jadi memang itu bukan mitos ya dok ya, kalau mimik dot sampai besar itu anak jadi giginya tonggos, itu berarti bukan mitos ya? Bukan, ya? Itu benar-benar terjadi memang. Nah sebaiknya sampai umur berapa sih dok kalau misalnya mungkin ada beberapa bayi yang tidak menyusui dengan menetek langsung tapi dengan botol dot, itu sebaiknya mulai usia berapa sih dok itu mulai di stop penggunaan botol itu dok? Menurut beberapa literatur ya, itu sebaiknya mulai dibiasakan minum dari gelas atau pakai sendok. Itu semenjak umur sekitar, kalau udah mulai makan itu pakai air putih setelah makan seperti itu. Nanti lama-lama susunya diganti dengan gelas atau disendoki pakai sendok. Pakai sedotan mungkin ya dok ya? Sedotan lain lagi nanti dok. Beda lagi ya? Jadi pembiasaannya pakai sendok makan dulu sama gelas. Anak mulai diajari. Nanti lama-kelamaan anak akan terbiasa meminum pakai gelas. Selain itu, ketika anak itu gerakan penelanan itu beda. Kalau tidak segera diganti dengan gelas, nanti dewasanya pola menelannya juga masih salah dok. Kalau masih salah nanti juga masih mempengaruhi perkembangan rahangnya. Otomatis kalau perkembangan rahangnya tidak optimal, tidak bagus, nanti secara estetis kecantikan atau kegantengannya akan kurang nanti jika dewasa. Jadi sangat berpengaruh. Ternyata masalah dot ini tidak mudah ya dok.
Ini kita sapa dulu dok yang di Facebook dari Mbak Lucy Palusia. Selamat pagi dokter, selamat melayani rakyat NKRI ya. Terima kasih, semoga selalu sehat. Terima kasih dokter mengajarkan kita tentang kesehatan gigi anak dari Ngabang, Landak, Kalimantan Barat hadir. Wah, ini dok dari Kalimantan udah kita dok. Terima kasih, amin. Ini ada pertanyaan dok dari Facebook dari Mbak Eka Rahma. Assalamualaikum, mau tanya dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah buat anak umur DM1 pertumbuhan giginya sangat lambat? Padahal sangat lambat dan giginya sering tanggal. Oh, maksudnya anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Apakah anak dengan diabetes mellitus tipe 1 pertumbuhan giginya sangat lambat dan giginya sering tanggal padahal sedang honeymoon? GDS normal usia 10 tahun dok. Ya. Jadi pada anak-anak dengan diabetes mellitus tipe 1, kalau anak-anak seringnya kan terjadi diabetes mellitus tipe 1 dok. Apakah itu mempengaruhi gigi yang sering tanggal? Mungkin saya jawab sedikit Ibu Eka Rahma memang dalam hal ini pertumbuhan gigi untuk anak-anak normal itu ada semacam rumusnya. Jadi umur berapa dia mulai tumbuh. Misalnya gigi bawah depan itu mulai tumbuh umur 6 sampai 10 bulan dan untuk gigi molar atau gigi geraham belakang itu sampai umur 2 tahun dokter. Akan tetapi jika ada misalnya gangguan metabolik seperti DM tipe 1 itu memang agak terlambat pertumbuhan giginya. Jadi keterlambatan dipengaruhi juga karena penyakit metaboliknya. Seperti itu. Ya dok, terus menyambung dok pertanyaannya dok. Sebenarnya ada sih dok beberapa pertanyaan dari pasien itu kalau ibu-ibu yang menyusui dibandingkan, jadi anak yang minum ASI dibandingkan dengan anak yang minum susu formula, kadang-kadang pertumbuhan giginya itu muncul giginya itu lebih lambat. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih dok dibandingkan dengan anak yang minum susu formula? Iya, sangat berpengaruh dok. Iya dok ya. Jadi kembali lagi tadi kalau minum ASI semua otot-otot mulut, pengunyahan, lidah itu akan bekerja sama. Jadi tetap merangsang pertumbuhan rahang dan tulang rahang dan wajah ya dokter. Ada semacam pertumbuhan ke depan dan ke samping. Tapi kalau minum botol itu rangsangannya kurang dokter. Semacam jadi itu. Memang berpengaruh ya dok. Kemudian jika pertumbuhan rahangnya bagus, maka pertumbuhan giginya akan bagus juga. Karena kalau tidak ada tempat kapan dia mau tumbuh, nggak ada. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa menghambat kalau gigi itu tumbuh. Misalnya cara pemberian makan kalau cara pemberian makan mungkin harus sesuai dengan anjuran dokter anak. Jadi misalnya umur berapa harus makanan lunak, kemudian yang 1 sesuai tahun dengan teksturnya disesuaikan dengan usia. Ya betul dokter, itu sangat mempengaruhi juga karena rangsangan di gigi yang mau tumbuh itu juga tergantung dari tekstur. Jadi itu juga berpengaruh pada gigi ya dok ya. Jadi ada beberapa penelitian itu semakin anak diberikan makanan dengan sesuai teksturnya, itu kematangan tulang tengkoraknya itu juga bagus dok. Saya pernah baca itu. Oh iya. Wah menarik sekali dok. Ternyata misteri gigi itu sangat banyak sekali ya. Dan itu juga berhubungan dengan kecerdasan anak ternyata dok. Iya dok. Semakin gigi anak itu sehat, anaknya nanti akan semakin cerdas. Oh gitu dok. Kalau secara istilahnya secara awam dok, cara bodon nun sewu. Itu misalnya anak mengeluh sakit gigi, dia demam, panas, akhirnya kan dia tidak mau makan dokter. Kalau tidak mau makan kan otomatis pencernaannya juga jelek. Asupan nutrisinya juga kurang, maka dia akan mengganggu. Jadi jangan dianggap sembarangan ya karies betul, gitu dokter. Dan jangan lupa dokter itu kalau gigi anak yang mengalami karies itu sebenarnya kan kuman-kuman yang ada di situ itu banyak sekali. Jadi dari kuman gigi ini nggak cuma anak-anak dok, jadi orang dewasa juga sama. Istilahnya vokal infeksi
Jadi gigi yang mengalami gigi berlubang, apalagi yang dalam jumlah banyak, itu kuman-kumannya itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi lewat pembuluh darah dan pembuluh limfa, dia akan bisa mempengaruhi kesehatan mata, kesehatan telinga, THT, terus bahkan sampai ke otak, ikut aliran darah menjadi radang sendi, kemudian prostat, katup jantung, banyak sekali ginjal, ya, Dok, ya? seperti itu. Jadi misalkan ada penyakit-penyakit yang mengarah ke situ, biasanya kita cari dulu penyebab utamanya, biasanya juga dari faktor kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Seperti itu, Dok. Ya, Jadi, Dok. Ini menyambung, Dok, Yeah. tentang karies. Ada pertanyaan di Instagram, Dok, dari Mbak Febri Zena. Dok, anak saya 2 tahun 9 bulan, giginya sudah pada keropos, padahal sudah rajin sikat gigi. Apa ada pengaruh gen dari saya? Gigi atas patah-patah karena dulu sering jatuh. ini yang patah-patah mamahnya atau Mamahnya, Dok. putranya? Mamahnya. Jadi mamahnya giginya patah-patah, sering jatuh, giginya patah. Yeah. Apa itu mempengaruhi pada pertumbuhan atau mempengaruhi pada gigi putranya yang sering keropos, Dok, yang sudah keropos? Kalau keropos saya kira juga memang ada faktor genetis, tapi kan bisa ditutup dengan tadi, Dok, nutrisi yang baik. Jadi ketika anak-anak kan juga butuh kalsium yang banyak, dan juga sikat gigi dengan menggunakan fluor, itu tindakan pencegahannya. Ya. Jadi untuk tindakan pencegahan mungkin yang dari bayi tadi, dokter, umur 0 sampai 6 bulan itu kita bisa melakukan sikat gigi untuk bayi, yaitu dengan cara kasa dibungkuskan ke jari kita, kemudian dikasih air hangat untuk membersihkan rongga mulut anak. Jadi rongga mulutnya dibersihkan pakai kasa yang di air hangat. Kemudian nanti agak besar, air matang hangat, gitu. Bunda. Kemudian nanti jika dia sudah mulai terbiasa, kita ganti dengan sikat silikon yang bisa dimasukkan ke jari. Iya, Dok. Ada nggak, dokter? Ada yang bentuknya silikon, ya. Nah, itu anak mulai kita biasakan sikat gigi seperti itu. Nanti kalau dia sudah mulai, kalau misalnya belum mau pakai odol, nggak usah pakai odol dulu, nggak apa-apa, pakai air hangat dulu. Kemudian kalau sudah bisa pakai odol, kita mulai memperkenalkan sedikit 1 biji kedelai. Oh, odolnya, Dok? Odolnya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Anaknya suka rasa apa? Kan ada rasa-rasanya. Ada rasa jeruk, stroberi, atau mangga. Nanti silahkan nanti mamahnya menyesuaikan kesukaan putra-putranya. Kemudian kalau sudah mulai umur 6 sampai 6 bulan sampai 2 tahun itu sudah mulai kita ajari, ayo sikat gigi. Apalagi untuk setelah makan dan sebelum tidur itu harus kita biasakan. Ini kami mohon bantuannya ibu-ibu, ya. Nggak cuman sehari 2 kali ya, Dok? Enggak, tapi sebaiknya minimal itu sehari 2 kali sikat gigi. Betul. Tapi paling tidak setelah makan dan sebelum tidur ya, Dok, ya. Iya. Jadi pembiasaan gosok gigi itu dimulai dari usia 0 bulan ya, Dok, dari bayi. Walaupun gigi anak itu belum tumbuh, menjaga kesehatan mulut pada bayi itu sangat penting ternyata, ya. Betul, ya. dokter. Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan di Facebook, Dok, dari Dani Mamane Kaila. Selamat pagi, Dok. Mau tanya nih, gimana sih mengatasi masalah gigi anak yang ketika anak itu giginya gigis, tapi giginya di belakangnya sudah tumbuh, tapi gigi yang gigis itu belum copot. Oh, jadi giginya gigis yang di depan mungkin ya. Giginya ada yang gigis, terus ada yang tumbuh. Yang gigis itu belum copot. Kesundulan mungkin namanya kalau bahasa Jawanya. Kesundulan. Kalau bahasa kita itu namanya persistensi, dokter. Nah, persistensi itu sendiri sebenarnya bisa mengganggu pertumbuhan dari gigi penggantinya. Jadi kalau sudah kesundulan, itu pertama anak diajak untuk ngogak-ogak, menggoyang-goyangkan giginya. Gigi yang susu, bukan gigi yang mau tumbuh. Nanti mamahnya keliru. Kemudian kalau sudah goyang, nanti diajak ke dokter gigi. Mulai anak bisa diperkenalkan ke dokter gigi mulai dari awal, Dok.
biar nggak takut ya. Biar nggak takut. Dulu waktu kecil takut ya dok ke dokter gigi. Nggak tahu kalau ada dokter gigi anak yang sangat menarik seperti ini. Mungkin kita masih sama-sama belajar dulu ya dok. Iya. Dulu SD juga saya takut dok ke dokter gigi. Nah makanya itu Bunda, ternyata pembiasaan periksa ke dokter gigi itu memang dari bayi. Nah umur berapa sih dok sebenarnya pemeriksaan rutin gigi pada anak dan bayi itu sebenarnya bisa dimulai umur berapa dok? Pemeriksaan itu bisa mulai dari lahir dok. Kadang-kadang kita menemukan natal face ya. Jadi anak baru lahir sudah ada giginya. Itu normal nggak sih dok? Sebenarnya kalau pas lahir memang harusnya tidak ada giginya, tapi itu namanya satu kelainan, tapi kelainannya tidak membahayakan. Hanya saja mungkin pada waktu ibu menyusui itu akan terasa risih, sakit. Oh iya ya. Nggak ada giginya, lidahnya aja udah tajam ya dok. Iya. Apalagi posisinya nggak benar aja udah sakit, apalagi ditambah gigi ya. Biasanya juga tidak ada akarnya tuh dok. Jadi gitu, dok. Mudah lepas juga. Nanti lepas sendiri berarti. Misalkan ada keluhan seperti itu, mamahnya risih atau mamahnya takut, bisa diambil, bisa dicabut, itu bisa dokter. Ya terima kasih dok. Semoga terjawab pertanyaannya di Facebook Mbak Dani tadi ya. Ini saya bacakan lagi pertanyaan di Instagram dari Putri Aulia. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kalau gigi anak tumbuh di umur 7 bulan itu normal? Terima kasih ya. Untuk menjawab Ibu Putri Aulia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau gigi anak tumbuh di umur 7 bulan itu normal sekali Ibu. Gigi mulai tumbuh itu umur 6 bulan. Jadi biasanya gigi bawah dulu, tapi ada juga yang gigi atas yang tumbuh duluan. Tapi enggak apa-apa. Biasanya ditunggu sampai umur berapa sih dok? Karena kan ada pasien yang sampai umur 12 bulan belum tumbuh giginya gitu sama sekali. Kita harus menggali. Jadi umur 12 bulan kenapa kok belum tumbuh? Itu juga anak saya dulu juga 1 tahun belum tumbuh. Ternyata memang ada bawaan juga dok. Terlambat juga, tapi enggak apa-apa terlambat. Asal memang ada gigi benihnya di bawahnya. Jadi kalau memang belum tumbuh itu kita nyari dulu penyebabnya, apakah itu makanannya yang teksturnya kurang perangsangan. Nah nanti biasanya kan diberikan seperti alat gigitan yang dari karet itu dok, untuk merangsang giginya tumbuh. Seperti itu. Ada ya dok ya yang untuk digigit-gigit bayi itu sebenarnya juga untuk merangsang tumbuhnya gigi ya? Iya betul dokter. Ini ada pertanyaan lanjutan dok, apakah ada hubungannya anak tidak suka mengunyah makanan dengan terlambat bicara? Nah ini pertanyaan yang bagus. Ada hubungannya. Kenapa kok ada hubungannya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jika anak tidak suka mengunyah makanan dalam artian ngemut ngemut itu kan nanti otot-ototnya yang sekitar mulut, rahang itu tidak bekerja sesuai yang diharapkan dan tidak berkembang. Jadi berkembangnya juga lambat. Maka dari itu dia akan lambat bicara juga. Iya, jadi itu sangat mempengaruhi. Ya, dan itu butuh latihan. Tidak apa-apa, lambat bicara tidak apa-apa. Tidak mengunyah makanan pun tidak apa-apa, jangan dimarahi. Hanya anak diajari untuk mengunyah, ayo dikunyah. Ya, ngemut itu kan juga salah satu permasalahan sulit makan nih dok kalau pada anak. Nanti kita bahas di topik sulit makan selanjutnya ya. Iya dok. Ya, terima kasih dok. Semoga terjawab ya Mbak Febrizena. Intinya kalau anak ngemut itu juga sangat mempengaruhi, selain terlambat bicara, dia juga bisa bikin gigis ya dok, bikin kropos giginya ya. Betul. Kalau itu dok, anak misalnya minum susu di malam hari, entah itu pakai dot atau menetek, itu juga resiko giginya kropos ya dok? Iya betul. Hanya yang lebih beresiko yang sufor, susu formula. Karena memang gulanya kan beda sama gula yang alami. Selain itu kalau malam hari kan biasanya habis tidur gitu anak langsung tertidur blek. Seperti itu kebanyakan kasus. Untuk menghindari biar anak tidak menggenang susu di dalam mulutnya, itu ketika anak sudah mulai terlihat mau tidur, jadi kita gantikan botolnya itu dengan air putih. Jadi air putih, gitu. Air putihnya itu istilahnya blender. Sisa susu. Membersihkan sisa susu di dalam mulut gitu ya dok. Betul dokter.
Jadi itu tipsnya dari dokter Wisatu ya Bunda ya. Kalau misalnya anak malam-malam masih minum susu bisa diganti dengan air putih Air putih biasa. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram. Dokter Wisatu mau tanya dari Mbak Erlimiwati. Anak saya usia 12 bulan kok belum tumbuh, itu termasuk normal apa enggak ya? Tadi sebenarnya udah dijawab ya sama dokter Wisatu ya. Iya. Mungkin terlambat dok, mungkin bisa dijawab lagi dok tadi. Ya, mungkin itu terlambat ya Mbak Erli ya. Enggak apa-apa Mbak Erli, nanti diajak aja ke poli gigi apa ke rumah saya boleh Mbak Erli. Ini kebetulan perawat saya yang paling sergap ini. Jadi Mbak Erli Miwati, kalau anak usia 12 bulan belum tumbuh bisa dikatakan normal atau enggak ya dok ya? Bisa jadi ya, tidak masih normal. normal. Perlu diperiksakan nih. Bisa dikonsultasikan dengan dokter gigi Wisatu di RSUD Dr. Muardi ya dok? Iya betul. Dokter Wisatu ini beliau satu-satunya dokter gigi spesialis gigi anak di RSUD Dr. Muardi ya. Nanti biar dicari tahu ya dok, apa sih permasalahannya, penyebabnya gitu ya dok, kita evaluasi. Ya. Ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ada yang bertanya silahkan ketik komentar di Instagram maupun di Facebook. Ini masih ada pertanyaan dok, pertanyaan banyak loh dok. Iya banyak sekali ya. Dari Sydney 1612. Dok, apakah resikonya bila gigi susu tanggal sebelum waktunya? Misalnya di usia batita. Bolehkah anak dicabut gigi di usia batita ya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Sydney ya. Buat putranya yang masih di usia batita, itu jika anak-anak sudah banyak gigi berlubang, segera saja dibawa ke dokter gigi. Oh, dicabut dok? Atau bagaimana? Tidak untuk dicabut. Kalau masih bisa dilakukan perawatan, yaitu dengan penambalan, itu masih bisa dilakukan. Hanya saja mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini masih selective case ya. Jadi hanya yang tidak menggunakan bor sama push sama water shearing itu masih kami hindari. Gitu. Jadi kami masih bisa melakukan tindakan namanya ART, traumatic treatment. Jadi tapi ada kekurangannya, gampang lepas. Memang tambalan untuk anak-anak sama orang dewasa itu beda. Oh, berbeda ya dok? Beda, nggih. Sesuai kan kadang-kadang kalau anak-anak tertelan nggih, jadi kita sesuaikan yang aman buat anak-anak. Oh, ya. Hanya kekurangannya memang mudah lepas. Kadang-kadang ibu-ibu bingung, "Lah iki wis tak tambal kok cepet lepas ya? Baru sebulan lepas ya?" Ya memang beda, untuk anak-anak itu memang beda sama orang dewasa. Ya. Oh, jadi dok, kalau misalnya pun gigi susu yang itu sudah ada karies, tetap harus dilakukan perawatan ya dok? Iya betul. Karena beberapa orang tua merasa nggak apa-apa gigi susu ini kok nanti juga ganti dengan gigi tetap gitu. Itu sebenarnya tidak boleh dibiarkan ya dok, harus tetap ada perawatan di gigi karies pada bayi, pada anak yang masih gigi susunya sudah keropos, tetap harus dirawat ya dok? Ya, selain itu ini dok, jadi gigi susu itu fungsinya itu mempertahankan lengkung rahang. Jadi ketika gigi itu masih sehat ataupun sudah dirawat, walaupun lubang tapi sudah dirawat, gigi itu tetap berada dalam lengkungnya, dia akan mempertahankan lengkung rahangnya. Nah, kalau anak-anak itu kan masih mengalami tumbuh kembang dokter. Ketika gigi dicabut sebelum waktunya, kecuali untuk kasus tertentu yang bisa kita bahas di lain ini kesempatan ya dok, itu nanti perkembangan rahangnya itu nanti akan terhambat, dan nanti giginya itu akan maju mundur sesuka hatinya karena tidak berkembang dengan optimal. Seperti itu dokter. Jadi gigi susu itu tetap ada fungsinya untuk kecantikan di masa depan. Oh gitu ya dok ya. Jangan sembarangan ya. Iya betul dokter. Nanti menyesal kalau gede loh kok rahangnya kecil jadi giginya maju mundur, giginya maju seperti itu. Wah ini dimulai dari sekali nih dokter. Anak-anak dari balita, dari batita, bahkan dari bayi ya dokter. Harus dilakukan perawatan. Iya betul dokter. Ini dok, kalau menyambung masalah resiko karies dok, ada yang bilang dok kalau gigi susu anak kan ada yang jarang-jarang ya dok pertumbuhannya dok, ada yang nggak dempet-dempet gitu, ada sela-sela.
Ada yang bilang bahwa kalau gigi susu pertumbuhannya itu, giginya itu dia jarang-jarang, resiko kariesnya juga berkurang ya dok, dibandingkan pada gigi anak yang dempet-dempet gitu dok. Kalau itu malah hubungannya lebih ke pertumbuhan gigi tetapnya. Jadi memang lebih bagus yang gigi jarang-jarang. Ketika anak-anak itu giginya rapi, kecil-kecil gitu, orang tuanya seneng, wah giginya anakku rapi. Miji timun. Orang Jawa bilang ya dok, miji timun. Tapi ada juga, dok kok anakku giginya jarang-jarang. Gitu. Justru yang betul itu jarang-jarang giginya ketika masih berumur anak-anak, ya. Kenapa kok giginya itu jarang-jarang? Karena jarak dari gigi yang jarang-jarang itu dia akan mempersiapkan ruangan untuk gigi permanen yang akan tumbuh di bawahnya. Jadi malah lebih bagus ya? Iya betul, lebih bagus giginya yang jarang-jarang. Jadi ketika giginya dempet-dempet ya, yang rapi itu justru nanti lebih banyak perhatian. Ketika pertumbuhan rahangnya bagus, dia bisa nyusul, bisa bagus. Tapi ketika tidak bagus pertumbuhan rahangnya, nanti akan maju mundur dok, berdesak-desaan. Ternyata sangat berpengaruh nih. Iya Bunda. Betul. Masalah gigi anak ini tidak sembarangan nih ternyata ya. Nah ini dok, ada pertanyaan di Instagram dari Dita Yamesha. Dok, tips untuk mencegah agar gigi anak tidak karies ya. Sebetulnya itu hanya tindakan pencegahan ya, tapi ini justru kunci yang paling penting. Jadi mulai dari anak-anak itu ketika giginya masih utuh sekali, tidak ada keluhan, jangan takut ke dokter gigi. Kita bisa melakukan tindakan pencegahan dengan cara pengolesan fluor, topikal aplikasi fluor. Jadi itu lapisannya akan melapisi untuk pencegahan terjadi karies. Dilakukan 3 kali nanti tiap 3 bulannya dok. Sebenarnya kami di Muardi ini kemarin saya mau mengunggulkan yang program kariogram itu dokter. Apa itu dok kariogram? Nah kariogram di sini adalah edukasi buat orang tua dan anaknya itu untuk pencegahan karies. Kita akan mengajari para ibu-ibu bagaimana toh cara mencegahnya. Ternyata ya selain sikat gigi itu ada pemilihan bahan makanan. Jadi ketika anak makan pagi, anak makan siang, nah di antara 2 periode makan itu biasanya kan ada snack. Oh iya dok. Ya anak-anak senang sekali snack, apalagi yang manis-manis ya ibu-ibu. Nah kita ambil snack itu, kita milih. Kita pilihkan yang sayuran atau buah-buahan yang jenis gulanya itu tidak menimbulkan karies itu tadi dokter. Itu juga sangat berpengaruh. Iya betul ya, dokter. Betul. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram, banyak dok yang bertanya nih. Dokter bertanya, bagaimana dari Arif Rahmanisa, bagaimana bila mana anak usia 5 tahun gigi gerahamnya bolong, apakah harus ditambal? Sedangkan anak tidak pernah ada keluhan giginya sakit ya. Nah, ini Mama Indah Susanto nggih. Dari Instagram. Dari Pak Arif. Pak Arif Rahmanisa. Nggih. Anak umur 5 tahun gigi gerahamnya bolong, apakah harus ditambah? Anak tidak pernah ada keluhan gigi sakit. Begini Pak Arif, biasanya anak itu sebenarnya dia kadang merasa sakit, hanya saja terdistraksi ya oleh mainannya. Dia tidak akan merasakan sakit jika ada pengalih perhatiannya. Teralihkan ya. Iya, seperti itu. Nah, kecuali kalau sudah terjadi abses, bengkak, demam, itu baru anak-anak mengeluh, menangis seperti itu. Atau mungkin dia juga takut kalau dibawa ke dokter gigi. Nah, sebaiknya Bapak Arif bisa mengajak putranya ke dokter gigi. Jadi kalau ke dokter gigi itu tidak harus sekali datang langsung pelayanan, langsung ditangani, enggak dokter. Kita ajak bermain dulu, kita ajak kenalan dulu. Kunjungan pertama itu kita kenalan. Nah nanti jika pasiennya sudah kenal sama dokternya, sudah dianggap teman,
maka dia akan lebih mudah diajak kerjasama untuk merawat gigi seperti itu. Itulah bedanya dokter gigi spesialis anak nih seperti ini. Ya dok. Jadi tetap harus dirawat ya dok. Dok, kalau gigi geraham dok, menyangkut gigi geraham nih saya baru ingat. Kalau gigi geraham pada anak itu juga akan ganti nggak sih dok? Gigi geraham anak kan ada juga yang gigi geraham pertama dan kedua. Jadi kita hitung dari tengah itu gigi kelima, Bapak Ibu, ya, dari anak-anak itu giginya dari tengah kita hitung gerahamnya itu gigi kelima, 1, 2, 3, 4, 5. 4 sama 5 itu geraham susu. Kemudian kalau belakangnya lagi itu nanti sudah gigi dewasa, udah gigi permanen. Nah, yang dari tengah nomor 1 sampai nomor 5 itu bakalan ganti semua dokter. Jadi termasuk geraham yang di awal itu juga akan ganti ya dok? Iya, akan ganti dokter. Nah, biasanya yang sakit itu yang gigi geraham keempat sama kelima itu biasanya bolong. Nah, kalau bolong tetap harus ditambal sebaiknya. Ya, kalau di kedokteran bahasanya molar 1, molar 2 dok? Iya, molar 1, molar 2 itu juga tetap akan ganti ya dok? Iya, molar susu 1, molar susu 2. Karena tetap ganti berarti ya. Ya, ada pertanyaan di Facebook nih dari Mbak Indah Susanto. Anak saya susah makan dok, biarpun sudah umur 5 tahun. Vitamin saya kasih, madu juga, anaknya aktif sekali. Bagaimana membujuk anak agar mau makan? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya kurang buat dokter kurang tepat dok. Sebenarnya untuk pertanyaan anak susah makan, ini kita keep dulu dok pertanyaannya. Nanti akan ada topik pembahasan mengenai topik sulit makan tersendiri ya Bunda ya, dari Dok Mbak Indah Susanto. Nanti akan kita bahas mengenai kupas tuntas nih bagaimana tips and trick mengatasi anak sulit makan ya. Ada pertanyaan di Instagram. Terima kasih Mbak Indah Susanto sudah join di Facebook. Dari Ardian Bayu Dok, kapan anak boleh menggunakan kawat gigi? Dan kondisi seperti apa yang harus segera menggunakan kawat gigi? Ya, baik. Pertanyaan ini juga bagus. Jadi anak menggunakan kawat gigi itu sekarang mohon maaf saya balik lagi ya. Kalau kawat gigi itu sebenarnya nggak harus pakai behel. Karena sekarang itu behel itu semacam apa ya istilahnya mode. Gengsi, iya betul. Ya, prestis ya dok. Jadi kadang-kadang seperti kelihatan mahal gitu. Iya betul dokter. Jadi kalau istilahnya kalau ingin merawat gigi untuk merapikan gigi itu bisa dari anak-anak sudah bisa. Mulai dari kalau anak-anak sudah mulai kooperatif bisa diajak kerjasama itu bisa. Akan tetapi alatnya berbeda dengan behel. Gitu. Jadi alatnya lepasan dulu atau mungkin jika misalnya giginya maju masih umur 7 tahun gitu kita cari dulu penyebabnya apa. Misalnya penyebabnya ngedot pakai ibu jari. Oh iya dok, ngenyot pakai ibu jari itu bikin giginya maju ya dok? Iya, ya, atau ada juga anak-anak yang suka nyokot-nyokot bantal deh. Ada, atau nyokot-nyokot selimut itu juga ada, atau ada punya kebiasaan mendorong gigi dengan lidah itu juga ada dokter. Nah, jika misalnya penyebabnya disebabkan karena kebiasaan seperti itu, kita tangani dulu yang bad habitnya dulu. Gitu ya. Itu tidak akan kembali bagus jika penyebabnya tidak kita temukan dan tidak kita atasi dulu dokter. Jadi alatnya kalau bisa lepasan kita kasih yang lepasan. Jika anak belum kooperatif kita berikan yang cekat dokter. Jadi ditempel di gigi. Yang dicopot bisa dilepas. Ada yang bisa dilepas, ada yang bisa dicekat itu juga ada dokter. Jadi kalau pada anak-anak tidak mesti selalu behel itu ya? Ya, nah nanti jika anak sudah mulai mengalami masa gold period, yaitu yang perempuan itu sekitar umur 13-14 tahun, itu bisa dilakukan pemasangan kawat gigi. Jadi biasanya mulai umur 10-11 dengan syarat ujung akar gigi itu sudah menutup. Oh gitu. Jika ujung akar giginya dari foto ronsen belum menutup, itu belum bisa dilakukan pemasangan kawat gigi karena justru nanti akan merusak gigi itu sendiri.
Oh gitu. Seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati betul. Hati-hati betul ya penggunaan kawat gigi iya, ya dok. Betul dokter. Sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis gigi anak, dokter gigi Wisato ya di RSUD Dr. Bisa. Mardi. Kalau agak dewasa besar sama dokter Sandy, spesialis orto. Oh iya iya. Dok. Jadi kami bisa kerjasama. Ada pertanyaan lagi di Facebook dari Arlin Dev. Selamat pagi dokter, maaf mau tanya. Anak saya usia 9 tahun, gigi dewasa depan bawah, yang keempat tumbuhnya di belakang gigi taring. Gigi taringnya tidak goyah-goyah sama sekali. Gimana caranya? Apa harus dicabut dulu biar sejajar ke depan? Kalau orang Jawa bilangnya gingsul itu mungkin ya dok? 9 tahun nggih, gigi yang bawah. Gigi dewasa depan bawah, keempat tumbuhnya di belakang gigi taring. Memang mungkin sudah masuk waktunya. Mungkin sudah masuk waktunya untuk tumbuh, akan tetapi terkadang juga ada keterlambatan karena kekurangan ruang. Oh gitu, jadi sempit. Jadi kekurangan ruang, kembali lagi ke tadi ya, penyediaan ruangan itu karena perkembangan pertumbuhan rahang. Jika ruangannya kurang ya pertumbuhannya terlambat. Atau ada lagi yang mungkin tidak goyah-goyah itu karena terlalu kuat giginya, akarnya tidak mengalami rosopsi. Jadi memang harus diperiksakan ke dokter gigi untuk mengetahuinya. Seperti itu mungkin Ibu Arlin ya. Jadi belum tentu dicabut ya dok? Belum tentu dicabut, kita analisa dulu. Dianalisa dulu, dievaluasi. Ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Bu Arlin Dev. Ada pertanyaan di Instagram dari Vero Wikamia. Dok, anak saya umur 2 tahun, gigi geraham depannya sudah bolong. Apakah harus ditambal ya dok? Apakah jika tanggal masih bisa tumbuh lagi ya? Baik Ibu Vero ya. Kalau anak umur 2 tahun itu biasanya giginya sudah lengkap ya, gigi susunya. Gigi susunya sudah lengkap, tapi kalau gigi depannya bolong itu tergantung kasusnya. Kalau bolongnya masih kecil masih bisa ditambah kok. Jadi anaknya masih bisa pede kalau tersenyum. Anak-anak itu kadang-kadang juga pede loh dok kalau giginya bagus gitu. Beda sama orang dewasa. Iya, tetap mereka malu kalau giginya bolong itu mereka malu, mau yang malu. Cewek mungkin ya dok, yang betul, anak cewek ya. Jadi tergantung kasusnya. Jika lubangnya masih kecil masih bisa ditambah. Jika lubangnya udah gede tapi masih bisa dipertahankan, itu nanti pakai perawatan saluran akar. Dan nanti giginya itu akan digantikan dengan gigi permanen jika sudah berumur 6 tahun untuk gigi depan bawah, gigi seri bawah. Untuk gigi atas itu 7 sampai 8 tahun gantinya dokter. Normalnya seperti itu. Jadi kalau 2 tahun giginya tanggal, sebaiknya ya jangan tanggal ya dok ya? Sebaiknya jangan tanggal. Ya. Kalau untuk gigi depan itu memang kami tidak membuatkan alat ganti. Biasanya kalau gigi yang belakang belum waktunya tanggal tapi terpaksa harus tanggal, kita bisa membuatkan semacam gigi palsu untuk menjaga ruangannya itu tetap. Karena sangat berpengaruh sekali ya, ya dok. Seperti ya, itu. Namanya space maintainer dokter. Di sini kita ya, juga bisa membuatkan. Oh iya, menarik sekali dok. Terima kasih. Semoga terjawab tadi pertanyaannya Bu Veromika Mia ya. Dari Instagram lagi dari Kavia 34. Dok mau tanya, bagaimana cara mencegah gigi anak agar tumbuhnya tidak renggang? Malah kalau gigi anak malah tumbuhnya renggang itu yang bagus Mbak ya. Safia. Gigi susu maksudnya ya dok ya? Gigi susu ya. Kalau gigi dewasa renggang itu banyak faktornya. Jika hanya 2 gigi yang atas saja, itu biasanya karena tali yang menghubungkan dengan bibir, dengan langit-langit itu terlalu rendah, jadi dia tidak mau menutup. Tapi jika renggangnya semua gigi, itu biasanya terlalu besar rahangnya dibandingkan dengan ukuran gigi geliginya. Itu seperti itu. Ada juga yang karena disebabkan karena makroglosia. Makroglosia itu
ukuran lidah yang lebih besar daripada normal, seperti itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak. Jadi kalau gigi susu yang renggang itu justru malah lebih bagus. Ya. Untuk estetik pertumbuhan gigi tetapnya nanti akan lebih bagus ya. Tapi betul. kalau yang sudah gigi tetap, giginya renggang-renggang, nah itu memang harus evaluasi lebih lanjut ya Dok ya. Oh ya, ada lagi yang penting di sini mungkin ibu-ibu yang perlu tahu ya, anak-anak umur 5 tahun itu biasanya rahang bawahnya itu lebih maju daripada rahang atas. Nah itu biasanya orang tua bingung. Ini anak saya kok nyakil ya Dok nyakil. ya istilahnya orang Jawa kan nyakil. Tapi ternyata itu hal yang normal. Memang seumur itu pertumbuhan rahang bawah itu lebih istilahnya lebih maju daripada rahang atas, dan nanti dia akan kembali seperti semula. Oh gitu. Jadi mulai dari 3 tahun. Nggak akan balapan lagi kan ya? Nggak balapan lagi. Memang apa itu yang terjadi normal. Dok? Akan ada beberapa juga setelah dewasa ada yang bentuk rahangnya nyakil. Itu juga apa berpengaruh pertumbuhannya pada saat anak-anak dulu ya? Kalau lebih dari 5 tahun masih nyakil itu perlu perawatan Dok. Oh. Yeah. Jadi nanti dari umur 3, 4, 5 itu memang ada semacam nyakil itu, tapi nanti secara normal dia akan lompat, akan normal. Tapi jika ada faktor lingkungan, misalnya kebiasaan tukang dagu. Oh, itu ngaruh juga ya Dok ya? Itu padahal giginya masih nyangkel, tambah tukang dagu, tambah maju lagi. Oh, jadi itu berpengaruh ya Dok? Iya, betul. Jadi banyak dagu. sekali kebiasaan yang tidak kita sadari. Ternyata itu mempengaruhi. Ya? Jadi dari wajah itu mungkin kanan sama kiri beda. Tidak simetris ya. Kemudian wajah bisa miring, bengkong gitu juga bisa. Itu juga bisa disebabkan karena salah satunya tupang dagu, salah satunya lagi dengan tidur. Kalau tidur kita miring ke arah kanan terus, itu juga kan ada tekanan. Kemudian cara mengunyah gigi yang baik itu kanan sama kiri seimbang, Dokter. Jadi nggak boleh ngunyahnya nggak boleh kiri aja, kanan aja, kiri aja nggak boleh. Jadi itu rangsangannya hanya di kanan saja. Terus yang kiri itu kurang rangsangan, dan ketika yang kanan buat makan, yang kiri tidak makan, kita itu langsung kalau itu makannya hanya satu sisi, kelihatan sekali dari karang giginya pasti ngumpul di tempat yang tidak pernah dipakai makan. Oh gitu. Itu khas Dok. Jadi kalau misalnya tempat di gigi yang banyak karang giginya justru itu malah biasanya tidak pernah dipakai makan. Iya. Jadi ternyata kebiasaan mengunyah makan lokasinya di kiri atau kanan itu juga bisa mempengaruhi bentuk wajah ya? Iya betul ya? Dokter. Mungkin saya dulu gitu kali ya Dok ya. Ini nggak kelihatan sih pakai masker. Iya. Saya nggak ingat lagi Dok. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Niul. Dok mau tanya bagaimana supaya gigi anak tidak bolong? Kembali lagi ke tadi yang sudah saya kemukakan. Jadi intinya, kuncinya agar gigi anak tidak bolong itu adalah pemeliharaan kebersihan gigi dan mulutnya dari pembiasaan orang tua dari masa kecil. Jadi diajari sikat gigi dulu, bagaimana cara menyikat gigi, kapan waktunya menyikat gigi, kemudian makanan apa yang baik buat gigi sehat. Misalnya anak-anak dijauhkan dari permen ya Dok. Anak-anak pasti senang banget sama permen. Mungkin kalau sudah agak gede mungkin bisa dipilihkan permen karet yang mengandung xilitol itu Dokter yang bagus. Oh itu. Ya. Tapi pedes ya Dok? Ya. Makanya itu biasanya udah agak gede baru mau. Ya. Atau dari beberapa penelitian yang dulu itu banyak bikin itu Dokter, permen coklat. Jadi dark coklat yang gulanya itu dari xilitol Dok. Oh, itu ada produk-produk seperti itu ada, tapi sudah ada di Indonesia Dok. Belum ada ya Dok. Sudah ada tapi jarang Dok. Jarang ya. Susah mungkin. Susah. Ya. Ada pertanyaan nih Dok di Facebook. Semoga terjawab ya Mbak Niul. Dari Isti. Dok,
orang tua Arjuna, dok, saya orang tua Arjuna pasien Oh hemofilia A. iya, Mas Arjun. Gigi adik itu samping kanan kiri bolong semua, seringkali perdarahan. Bagaimana perawatannya? Setelah perdarahan yang waktu rawat inap itu lebih sering dikasih betadine kumur, tapi nggak gosok gigi. Okay. Baik, Ibu Esti ya, mamahnya Arjuna. Wah, ini salah satu pasien yang saya sayang ini. Oh, langganannya dokter ya, satu ini. Pasiennya ini manut banget soalnya. Jadi ketika giginya bolong itu kan mungkin ada perlukaan di dalamnya ya. Ini kalau nggak salah masih ada yang gigi kanan yang rencana perawatannya mau saya cabut ya Ibu Esti ya. Karena kalau akar giginya tidak mengalami resorpsi kan lincip dok, runcing. Nah jika runcing itu akan terus melukai. Jadi ya sebaiknya giginya dicabut kalau sudah runcing-runcing, melukai gusi, dan kadang-kadang kalau makan dia juga akan melukai nyeri pipi, kecokot-cokot, melukai lidah, dan itu akan menimbulkan perdarahan. Jadi ini kasus khusus untuk hemofili dan kelainan perdarahan. Itu jika memang ada gigi-gigi yang runcing yang menimbulkan terjadinya traumatis, maka lebih baiknya kami cabut. Seperti itu dok. Jadi mengurangi resiko perdarahan. Seperti itu. Ya, semoga terjawab nih Bu Esti. Nanti kalau misalnya kurang puas bisa langsung ketemu dokter gigi Wisatu ya, langganannya dokter Wisatu nih. Oh ini di bawahnya ada om saya ini, Pak Sabtowo Jeparda. Ya, masih saudaranya dokter Wisatu. Iya, ini om saya yang ada di Bogor. Sehat selalu om. Terima kasih dok sudah disapa nih di Facebook. Terima kasih Bapak Sabtowo sudah jadi sobat Muardi. Ya. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram dok dari Vicky Francisca Dewi. Selamat pagi dok. Sejak usia berapa anak baiknya dibawa perawatan gigi ke dokter gigi? Anak saya usia 2 tahun, giginya lengkap tapi belum kooperatif. Oke, selamat pagi Pak Fikri ya. Ya. Pak Vicky. Vicky. Pak Vicky, putranya kan sudah 2 tahun, giginya sudah lengkap. Diajak kenalan dulu ke dokter gigi. Nanti kunjungan pertama kami ajak kenalan, kami ajak bercanda. Nanti kunjungan berikutnya bisa kami lakukan tindakan pencegahan. Tidak apa-apa, giginya masih sehat, terapi nggak apa-apa. Justru kita bisa memprogramkan untuk pertumbuhan berikutnya yang agar giginya sehat tanpa karies. Begitu Bapak. Ya, semoga terjawab ya dari Vicky Francisca Dewi. Jadi perawatan gigi juga sebaiknya untuk yang lain juga tetap dari bayi ya dok ya. Betul. Perawatan gigi. Di Instagram lagi nih. Dari Narti Purnamasari. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, anak saya awalnya tumbuh giginya kecil-kecil dan setelah copot tumbuhnya besar tapi nggak rapi dan gerahamnya sudah bolong. Maksudnya bagaimana dok? Apakah mungkin ya dok ya? Waktu gigi susu giginya kecil-kecil. Iya memang giginya kecil-kecil tapi betul. Setelah copot tumbuhnya besar dan tidak rapi. Mungkin pengaruh ada pengaruhnya nggak sih dok sebenarnya dok? Atau sebenarnya penyebabnya apa kok bisa gitu? Memang ukurannya berbeda dari gigi susu itu memang kecil-kecil. Jadi kalau ukurannya kecil di wajah yang masih kecil itu kan sesuai. Biasanya orang tua bingung waktu ganti dengan gigi permanen, loh kok giginya gede banget. Wajahnya jadi beda. Iya, wajahnya jadi beda. Loh itu kenapa ya dok? Itu ternyata memang gigi itu kan tidak berkembang jadi lebih besar. Dia akan ukurannya seperti itu terus, hanya dia akan lebih panjang akarnya tentunya, ya. Jadi ketika nanti sudah dewasa kan pertumbuhan otot wajah dan rahangnya kan sudah istilahnya udah tambah besar ya. Itu nanti ukurannya akan sesuai dengan ukuran giginya. Seperti itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau ukuran giginya sepertinya terlalu besar. Mungkin kalau waktu kecil belum proporsional. Iya betul dokter. Ya terima kasih, semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi di Facebook ya.
Ya. Dari Mbak Esti. Oh, tadi kalau bisa jangan dicabut dok, pengen perawatan dulu. Oh, Pasiennya dokter satu nih. Kita lihat lagi nanti ya Ibu Esti ya, dari foto ronsennya juga, misalnya itu masih bisa dirawat. Misalnya perawatannya dengan saluran akar itu nanti juga pakai rawat inap juga Ibu. Jadi walaupun perawatannya hanya ditambal, itu nanti juga ada resiko perdarahannya juga. Jadi mungkin rawat bersama dengan dokter gigi anak, baru bisa dilakukan perawatan sama juga. Okay. Ya, semoga terjawab Bu Esti. Ini dari Bapak Sabtowo nih, saudaranya dokter. Pripun Om? Tanya ke Bu Dokter Ati. Panggilannya Ati ya dok? Iya, kalau di rumah Ati. Oh, panggilannya Dokter Ati. Kalau gigi yang udah ogak mau lepas pada anak-anak sebaiknya segera dicabut atau dibiarkan lepas sendiri. Ya nih dok. Nah, ini begini Om. Jadi kalau sudah waktunya ganti, jadi anak-anak mulai dari umur 6 tahun. 6 tahun untuk gigi bawah kalau sudah ogak, jika bisa diogak-ogak bisa lepas sendiri juga lebih bagus lagi. Nggak apa-apa. Jadi mungkin orang dulu itu pakai benang ditarik itu nggak apa-apa, itu betul juga, nggak apa-apa, boleh. Asal gerakannya tidak muter. Kalau gerakannya muter, nanti ditakutkan gigi permanen di bawahnya dia akan ikut muter. Karena salah satu fungsi dari gigi susu itu adalah membimbing gigi permanen di bawahnya itu. Misalnya yang gigi molar ya, gigi geraham susu itu akarnya itu seperti cangkram begini dok, seperti ini ya ibu-ibu, dan gigi penggantinya itu seperti ini, dia akan membimbing. Oh gitu. Ya, dia naik nanti membimbing. Oh gitu. Kalau gigi dewasa bentuknya kan megar akarnya, kalau ini enggak cangkram gitu. Begini, karena dia bertugas untuk membimbing gigi permanen untuk tumbuh. Seperti itu Om. Ya. Mungkin puas dengan jawaban saya, nanti kita lanjutkan di rumah ya. Iya, terima kasih dokter. Semoga terjawab ya Bapak Sabtowo. Ada pertanyaan lagi di Instagram dari Sydney 1612. Dok, apakah kondisi kesehatan gigi anak ada faktor keturunan seperti tonggos atau karies? Iya. Baik, Bapak atau Ibu Sydney ini? Bapak ya? Ya, mungkin Bapak dong. Mohon maaf kalau salah ya. Untuk kondisi anak yang ada faktor genetis itu memang ada benarnya, seperti tonggos. Kalau tonggos itu istilah kami protrusif ya. Itu bisa dari faktor keturunan, itu memang ada dokter. Jadi atau karies pun itu juga ada faktor keturunan. Mulai dari anak kecil itu sebenarnya ada semacam apa ya, istilahnya gigi karies itu bisa menular, itu memang bisa. Jadi dari orang tua yang banyak gigi berlubangnya itu hindari mencium anak area mulut, dan itu nanti apa mikrobanya itu bisa pindah ke anaknya, seperti itu. Jadi itu selain dari faktor keturunan ya, juga bisa seperti itu ternyata menular. Iya. Jadi kebetulan tadi pagi saya baca seperti itu. Jadi dihindari untuk misalnya nyicipi makanan anaknya dulu. Jika orang tuanya orang tuanya banyak gigi berlubang, banyak karang gigi itu terutama itu dokter. Pengaruh ya dok ya? Iya, pengaruh seperti itu. Ya, semoga terjawab nih pertanyaannya. Ini dari satu lagi di Instagram, dari sebelum waktunya masih ada 5 menit, dari Bapak Dwi Kenzi Story. Kalau suka mimi es bisa ganggu pertumbuhan gigi nggak dok? Oh, tidak berpengaruh Bapak kalau mimi es. Jadi yang berpengaruh itu hanya manis. Oh, manis. Kalau suhu paling yang berpengaruh itu kalau memang giginya lubang, lubangnya udah tambah dalam, hampir mencapai syarat giginya, maka itu akan mengganggu apa rasanya anak sakit, tapi tidak mengganggu pertumbuhan secara langsung, tidak. Hanya rasa sakit yang akan timbul. Gitu ya. Ya, semoga terjawab ya tadi. Kemudian di Instagram lagi dok, masih ada waktu 5 menit nih, masih banyak pertanyaan ternyata dok. Dari Vero Wikamia, dok, bagaimana mendeteksi kelainan kondisi gigi atau rahang sedari dini? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya Ibu Vero ya.
Jadi mendeteksi kelainan itu mulai dari orang tuanya. Jadi kita perhatian ke anaknya, umur segini itu giginya sudah banyak yang lubang apa enggak, masih sehat apa enggak. Walaupun masih sehat, gigi rintik-rintik bagus, itu bawa ke dokter gigi nggak apa-apa. Jadi kita malah justru melakukan suatu pencegahan. Kita ngawal biar giginya itu selalu bagus. Seperti itu. Jadi walaupun tidak ada keluhan, sebaiknya kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi dokter gigi itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali secara rutin. Walaupun tidak ada keluhan. Ada ataupun tidak tetap ya, kontrol rutin betul. 6 bulan sekali Ya, ya, betul. dokter. Apalagi kalau dokter gigi anaknya menarik sekali kayak dokter Wisatu ini ya, ramah, baik gitu. Bajunya, kostumnya juga menarik ya, dok ya. Tentunya mencegah biar nggak takut anak-anaknya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Vero Wikamia. Satu lagi dok, ini dari Instagram, dari Anita Fatbil. Selamat siang dokter, anak saya KJB, usia sekarang 4 tahun, gigi depannya lepas sendiri dan masih ada beberapa gigi yang gigis. Bagaimana perawatannya ya dokter? 4 tahun, kalau 4 tahun itu belum waktunya ganti. Gigi depannya sudah lepas sendiri ya mah. Mungkin karena karies ya dok ya? Mungkin karena karies. Coba mamah nanti bawa ke sini ya mah. Nanti kita lihat itu apakah masih ada akarnya apa enggak. Nanti mungkin kita baru mengetahui kalau udah ketemu sendiri mah ini masih bisa ditambal atau enggak ya. Kalau mungkin harus dicabut ya nanti dicabut, kami akan rawat bersama dengan dokter anak spesialis ya. Yang ya, begitu mungkin terjawab. Mama Anita ya, semoga terjawab ya Bu Anita di Instagram. Ada pertanyaan lagi di Facebook dari Dwi Taruna Yulianto. Bun, anak saya umur 6 tahun, gigi atas depan ada 5-6 yang gigis. Umur berapa mulai ganti baru? Makasih jazakumullah. Ini teman saya SMA. Ya, silakan ya, Pak Dwi ya. Umurnya putrane 6 tahun ya. Gigi depan atas ada 5-6 yang gigis. Umur berapa mulai ganti baru? Oke, Mas Dwi. Jadi ini gigi atas itu mulai berganti normalnya umur 7-8 tahun. Jadi untuk gigi serinya. Kalau gigi taring nanti masih lama. Sekitar gigi taring umur berapa, Dok? Sekitar 12 tahun. 11-12 tahun. Kalau yang gigi taring bawah 9-10 tahun. Jadi kalau gigis enggak apa-apa, ditambal atau kalau dicabut nanti, masih nanti dicabut pun juga kalau memang benar-benar tidak bisa dipertahankan ya diajak main ke bude aja. Jadi kalau prinsipnya itu dok, kalau gigi itu sebisa mungkin tetap dipertahankan ya dok, walaupun giginya itu anak itu keropos, tetap sebisa mungkin perawatannya tetap dipertahankan tetap ya dok? Dipertahankan. Kecuali kalau memang tidak bisa dipertahankan, ada masalah, baru itu dicabut ya. Dan kasus-kasus tertentu juga harus kadang-kadang dicabut. itu kan kita nggak nyaman ya dong, udah giginya bolong buat makan sakit, terus rasanya tuh pengen dicabut aja deh, enak itu bolak-balik harus perawatan gigi gitu. Iya betul dokter. Ya semoga terjawab. Ya masih ada waktu sekitar berapa menit kita? Ya mungkin 3 menit kita waktunya. Nanti teman-teman Sobat Muardi, ayah bunda, kalau misalnya tidak sempat melihat Instagram dan Facebook Live hari ini, bisa melihat hasil rekaman live streaming hari ini, bisa dilihat kembali di Facebook dan di YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan juga share ya di akun media sosial kita. Ya, sudah terjawab, semoga sudah terjawab semuanya pertanyaannya di Instagram maupun di Facebook. Dari Dokter Gigi Wisatu dok, sebelum kita tutup acara nih, ada yang mau disampaikan lagi dok, silakan dok. Pesan saya hanya satu, jagalah senyum anak Indonesia. Jagalah senyum anak Indonesia nih, anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Betul. Ya, terima kasih Dokter Wisatu, menarik sekali
topik kita hari ini tentang masalah kesehatan gigi anak. Ternyata menjaga kesehatan gigi anak itu tidak sembarangan ya dok ya, tidak sembarangan. Jadi betul-betul harus dirawat gigi anak biar anaknya juga tentunya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal ya dok ya. Betul. Terima kasih Dokter Gigi Wisatu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Muardi, ayah bunda di Instagram maupun di Facebook yang sudah bergabung, join dan memberikan ada beberapa pertanyaan tadi, semoga terjawab. Terima kasih, semoga bermanfaat kita hari ini, pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan di acara Muardi Asa Asuh Asi, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Terima kasih Dokter Lian, terima kasih semuanya.